Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Selamat datang kembali di channel kita 12 Pas. Guys, kalian pernah kepikiran nggak sih siapa winger terbaik di dunia saat ini? Dulu, winger itu tugasnya simple, lari kencang, ngelewatin back, terus crossing. Tapi sekarang, ada yang jadi mesin gol, ada yang doyan ngebantu pertahanan, ada juga yang jago cut inside atau motong ke dalam buat nyari gol sendiri. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas 10 winger terbaik dunia saat ini. Siapa aja mereka guys? Langsung aja kita bahas. Gas! Ini dia 10 winger terbaik di dunia saat ini. Sekarang ini pemain bola ada macam-macam tipenya. Dulu peran winger itu simple banget. Cari yang jago dribble, kasih umpan jauh, ngelewatin back, terus crossing ke kotak penalti buat disundul sama striker. Tapi zaman udah berubah. Sekarang ada winger yang lebih mirip striker, yang rajin ngepres atau yang doyan cut inside atau masuk ke dalam buat nyari gol sendiri. Dari winger Brazil yang lincah sampai pemain Inggris yang disiplin, ada banyak banget talenta yang lagi bersinar di liga-liga besar top Eropa. Nah, ini bikin kita kepikiran siapa aja sih winger terbaik di dunia saat ini. Milihnya nggak gampang guys, apalagi dengan formasi 4-4-2 yang udah jarang dipakai dan makin banyaknya tipe pemain sayap. Ini ada faktor penilaiannya guys. Yang pertama, golnya. Seberapa sering pemain ini ngebobol gawang lawan dalam 12 bulan terakhir. Yang kedua, assist. Berapa banyak gol yang udah dia bantu ciptain dalam setahun terakhir. Yang ketiga, kesuksesan. Apakah pemain ini berhasil ngebantu timnya juara atau melangkah jauh di kompetisi domestik maupun Eropa. Yang keempat, momen berkesan. Apakah dia punya momen-momen keren yang bikin fans kagum. Yang kelima, pentingnya buat tim. Seberapa besar peran pemain ini dalam kesuksesan timnya. Oke guys, ada satu catatan nih. Pemain yang masuk daftar ini harus punya posisi utama sebagai right winger atau left winger di transfer market. Jadi misalnya nih, Kylian Mbappe dari Real Madrid nggak masuk karena dia lebih sering main sebagai center forward. Langsung aja guys, nomor 10 ada Vicha Kvaratskhelia. Dia main di klub saat ini PSG. PSG baru aja ngerekrut dia di musim dingin ini. Winger asal Georgia ini berperan besar pas Napoli juara Serie A 2022-2023 dengan 25 kontribusi gol dalam 34 laga. Walaupun musim ini angkanya agak menurun, tapi Kvaratskhelia nggak cuma soal gol dan assist. Begitu dapat bola, dia langsung ngecoh lawan dengan dribble dan gerakan tipunya. Cara dia ngelewatin tekanan lawan kayak udah jadi naluri alamiah. Nggak heran klub kaya seperti PSG langsung ngeboyong dia ke Liga Perancis. Kita lanjut ke nomor 9, ada Phil Foden yang main di klub saat ini Manchester City. Di tim yang punya Erling Haaland dan Kevin De Bruyne, nama Phil Foden kadang suka ketutupan, tapi musim lalu dia nunjukin kalau dia juga bintang besar. Dia nyetak brace di derby Manchester jadi salah satu bukti kalau dia punya talenta luar biasa. Foden emang bukan winger tradisional, tapi dia salah satu pemain terbaik dalam hal ngebangun serangan dari ruang sempit. Musim lalu dia nyetak gol paling banyak sepanjang karirnya dan sukses ngebawa pulang gelar PFA Premier League Player of the Year. Musim 2024-2025 ini emang startnya agak lambat, tapi pas ritmenya balik, dia jelas bakal jadi ancaman lagi guys. Kita lanjut ke nomor 8, ada Rodrigo. Dia main di klub saat ini Real Madrid. Winger kiri andalan Real Madrid ini kadang suka ketutupan sinar rekannya Vinicius Junior. Tapi nggak adil kalau kita ngelewatin Rodrigo gitu aja. Walaupun dia lebih kalem dibandingkan Vini, kecepatan dan skill kakinya bikin dia jadi salah satu winger paling berbahaya saat ini. Rodrigo punya keseimbangan tubuh yang mantap plus kemampuan buat kocek lawan pakai dua kaki. Bikin back manapun jadi pusing 7 keliling. Usianya yang baru 23 tahun, tapi dia udah punya lebih dari 200 penampilan buat Los Blancos, 2 gelar La Liga, dan 2 trofi Liga Champions. Dan ini baru permulaan buat si winger maut ini guys. Tapi sekarang dia mainnya sering di kanan, karena ada Mbappe, Vinicius digeser ke kiri guys. Kita lanjut ke nomor 7, ada Michael Olise. Dia main di klub saat ini Bayern Munich. Michael Olise sempat jadi rebutan klub-klub top Eropa musim panas kemarin gara-gara performanya yang gokil di akhir musim 2023-2024. Dia main bareng Eberechi Eze dan Jean-Philippe Mateta di Crystal Palace. Olise sukses mencuri perhatian dengan dribble lincah dan ketenangannya pas megang bola. Bayern Munich akhirnya menang dalam perburuan tanda tangannya. Mereka ngalahin Chelsea dan Manchester United. Dan kayaknya sih ini keputusan yang tepat. Di awal musim dia udah ngasih 19 kontribusi gol buat Bayern Munich yang lagi tancap gas di Bundesliga. Media Jerman juga udah mulai heboh sama performanya.
Kita lanjut ke nomor 6 ada Lamine Yamal. Dia main di klub saat ini Barcelona. Lamine Yamal lagi naik daun banget sebagai wonderkid dalam 12 bulan terakhir. Bocah Spanyol ini jadi bintang di Euro 2024 bareng La Roja. Bahkan jadi top assist di turnamen itu dengan 4 assist guys. Gak heran Spanyol bisa bawa pulang trofi. Di usianya yang baru 17 tahun, dia udah menang La Liga dan debut di Liga Champions. Banyak yang bilang dia bakal jadi penerusnya Lionel Messi. Apalagi dribblenya halus banget dan kaki kirinya tajam kayak silet. Kalau dia bisa ngelakuin setengah aja dari apa yang Messi capai, namanya bakal masuk daftar legenda Spanyol. Kita lanjut ke nomor 5 ada Rafinha. Dia main di klub saat ini Barcelona. Rafinha sempat bikin heboh pas ngejebol gawang lawan pakai free kick kelas dunia di Copa America tahun 2024. Fans langsung ingat kalau winger Barcelona ini punya teknik tinggi dan mental baja waktu megang bola. Pas masih di Leeds United, dia udah nunjukin kalau dia beda dari yang lain. Awal karirnya di Barcelona naik turun. Musim debutnya dia ngebantu tim juara La Liga, tapi musim berikutnya trofi itu lepas ke tangan Real Madrid. Tapi musim ini Rafinha balik ganas. Dia sukses ngajar Bayern Munich dengan hat-trick dan udah nyetak 30 kontribusi gol sejauh ini. Mantep guys. Kita lanjut ke nomor 4 ada Bukayo Saka. Dia main di klub saat ini Arsenal. Bintang muda Arsenal ini makin lama makin gacor di bawah asuhan Mikel Arteta. Bukayo Saka sering banget kelihatan lari kencang di lapangan, ninggalin bek lawan kayak nggak ada beban. Tapi dia juga punya insting tajam di kotak penalti. Makanya nggak heran kalau statistiknya dari sayap bikin geleng-geleng kepala. Musim 2024-2025 ini dia udah sukses ngebikin 13 assist ngebantu Arsenal pas Martin Odegaard cedera. Nah yang lebih keren lagi, Saka jarang banget turun performanya. Dia bener-bener pemain yang nggak bisa digantiin buat Arsenal. Perjalanan Saka dari bocah jadi bintang gede bener-bener seru buat disaksikan, terutama buat fans Arsenal. Sayangnya dia lagi cedera dan kelihatan banget Arsenal kehilangan sosok penting di lapangan. Kita lanjut ke nomor 3 ada Cole Palmer yang main di klub saat ini Chelsea. Dulu di Manchester City, Cole Palmer udah dikenal sebagai pemain muda berbakat, tapi kalau dia nggak pindah ke Chelsea, mungkin dia nggak bakal secemerlang sekarang. Pemain 22 tahun ini langsung tancap gas di musim pertamanya di Premier League, nyetak 33 kontribusi gol. Mantep guys. Visi, kreativitas, dan insting golnya bikin Gareth Southgate kepincut dan masukin dia ke skuad Inggris buat Euro 2024. Walaupun lebih sering jadi cadangan buat Bukayo Saka, Palmer tetap kasih pengaruh besar buat perjalanan Inggris ke final. Bahkan dia sempat nyetak gol penyama kedudukan pas ngelawan Spanyol. Masuk musim 2024-2025, Palmer makin panas. Dia udah ngantongin 19 kontribusi gol. Chelsea beruntung banget punya dia guys. Kita lanjut ke nomor 2 ada Vinicius Junior yang main di klub saat ini Real Madrid. Awalnya banyak fans Real Madrid yang ragu pas klub ngeluarin 38 juta pound sterling atau sekitar 745 miliar rupiah buat bocah 16 tahun dari Brazil ini. Tapi sekarang Vinicius ngebayar lunas semuanya, bahkan lebih guys. Dia jadi bintang utama Real Madrid dan pemain paling berharga buat timnas Brazil. Meskipun cuma dapat peringkat 2 di Ballon d'Or 2024, kecepatannya yang kayak kilat bikin bek lawan pusing 7 keliling. Pas dia mulai dribble, udah susah banget dihentikan. Gak cuman itu, dia juga punya insting tajam buat nyetak gol dan ngasih assist. Sejauh ini di musim 2024-2025, Vinicius udah nyetak 13 gol dan 9 assist di semua kompetisi. Dia bener-bener mesin serangan yang gak bisa diremehin guys. Kita lanjut ke nomor 1 ada Mohamed Salah. Dia main di klub saat ini Liverpool. Gak ada winger yang lebih mematikan dari Mohamed Salah. Dia udah jadi andalan Liverpool bertahun-tahun. Pembelian Salah seharga 34,3 juta pound sterling atau setara 673 miliar rupiah bisa dibilang salah satu transfer paling sukses sepanjang sejarah. Salah udah 2 kali jadi top skor Premier League dan sampai sekarang masih terus nambah pundi-pundi golnya. Makanya banyak yang bilang kalau dia adalah winger terbaik yang pernah main di Premier League. Semua trofi klub udah dia angkat, penghargaan individu juga bejibun. Plus dia sekarang jadi pencetak gol terbanyak Liverpool di Premier League. Musim ini di bawah pelatih baru Arne Slot, Salah tetap ngegas, nunjukin performa terbaiknya. Liverpool bakal susah cari pengganti kalau suatu saat dia cabut guys. Nah itu dia 10 winger terbaik di dunia saat ini. Ada nggak nama favorit kalian di daftar ini? Atau malah ada yang menurut kalian harusnya masuk tapi kok nggak ada? Komen aja di bawah guys, nggak apa-apa, santai aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten bola seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton. Thank you. Bye-bye.